Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'idal fikri li arbabil hija. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insan 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Pengurus Masjid Al-Barakah, Imam Masjid Al-Barakah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita awali waktu subuh yang penuh berkah ini dengan mengucapkan kalimat pujian kepada Allah, seraya kita merasakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang tidak semua nikmat itu didapatkan oleh manusia yang lain. Nikmat hidup barangkali semuanya diberikan oleh Allah. Nikmat sehat bisa juga mungkin didapatkan oleh semua orang. Tapi nikmat beribadah, dimudahkan kita untuk melakukan ibadah, itu tak dimiliki oleh setiap orang. Sebenarnya perkara nikmat yang paling mulia itu bukan perkara dari sisi harta yang dimiliki oleh orang, bukan perkara dari sisi jabatan yang dipangku oleh orang, bukan juga dari sisi dunia. Tapi sesungguhnya nikmat yang mulia itu adalah ketika kita diberikan nikmat di dalam iman dan di dalam Islam. Oleh karena itu, kita diberikan Allah kemudahan melakukan ibadah di subuh ini adalah juga bahagian daripada nikmat yang besar. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan-kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan agama. Apa maksudnya? Ketika Allah menghendaki kebaikan-kebaikan dalam diri seseorang, baik kebaikan yang ada di dunia sementara, apalagi kebaikan yang ada di kehidupan akhirat yang kekal abadi, maka dimudahkan Allah hamba itu untuk menjalankan agama. Dimudahkan Allah hambanya untuk melakukan ibadah, ketaatan, kepatuhan kepada Rabb-Nya. Sebaliknya, seseorang yang tidak dikehendaki kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, maka semakin kuat istidrajnya. Apa itu istidraj? Dibuat kehidupannya oleh Allah semakin jauh daripada agama. Mudah dia mendapatkan harta, mudah dia mendapatkan rezeki, tapi dia semakin luput daripada agama. Maka diberikan dia istidraj. Karena Allah menghendaki tidak ada kebaikan-kebaikan yang didapatkannya
apalagi kebaikan yang setelah kehidupan dunia. Maka untuk itu, inilah yang kita syukuri. Kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa subuh ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Lalu kemudian setelah itu kita juga mengadakan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang mulia. Mudah-mudahan ini juga menjadi rangkaian daripada ibadah kita, dan semoga ini dicatat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan doa kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Karena tidak ada gunanya sebuah amal kalau amal itu ditolak di sisi Allah. Tapi walaupun amal itu hanya sebiji darah, lalu kemudian amal itu diterima di sisi Allah, itu jauh lebih baik daripada amal segudang, amal sedunia, tapi ditolak di sisi Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebagai wasilah kita untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Karena ibadah salawat ini adalah merupakan ibadah yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah, sehingga malaikat-malaikat, bahkan Allah sendiri juga bersolawat kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa ibadah solawat itu bukan ibadah biasa. Ibadah salawat itu bukan ibadah sepele, tapi ibadah salawat itu adalah masuk ibadah kategori memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak heran Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa di antara para ulama-ulama dari kalangan salafus saleh. Salafus saleh itu artinya ulama-ulama kita terdahulu. Mereka itu bukan hanya hitungan jari mereka bersalawat, bukan hanya hitungan pakai tasbih, tapi sudah hitungannya ribuan. Bahkan mereka bisa bersalawat dalam satu hari itu 10.000 kali. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan kelezatan dalam bersolawat itu. Nah, ini yang disebut dalam ilmu tasawuf dengan istilah zuq. Huruf dzal, huruf qaf dibaca zuq. Kalau dibaca habis zuqun. Kalau diwakafkan zuq. Zuq itu adalah rasa kelezatan. Ternyata tidak hanya dalam ibadah salawat mereka mendapatkan zuq itu, sifat kelezatan itu, tapi dalam kullu amal, dalam setiap amal yang mereka lakukan sudah mereka dapatkan rasanya. Karena rasa itu yang paling, rasa itu yang paling membuat kita mendapatkan manisnya dalam beramal. Kalau kita makan Bapak Ibu yang berbahagia, rasa itulah yang membuat nikmatnya makan. Bukan masalah ragamnya lauk pauk, bukan masalah ikannya harga berapa, bukan masalah dagingnya daging apa, bukan masalah berasnya beras mahal, tapi rasa itu yang membuat nikmatnya, lezatnya makanan. Walau kemudian makanan itu mewah, lalu kita makan di rumah makan yang paling mewah, lalu kemudian dilengkapi dengan makanan-makanan yang mewah, tapi ketika rasa itu hilang,
Ketika rasa itu tak kita dapatkan, maka makanan itu tak ada nilainya. Maka ibadah apapun yang kita kerjakan, nilai rasa itulah sebagai tempat yang paling tertinggi dalam setiap kita beramal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita baca kehidupan para sahabat, kisah-kisah para sahabat Nabi, ada mereka yang sholat, itu lama mereka mengerjakan sholat. Lamanya maksudnya apa? Lama mereka tegak, lama mereka sujud. Dan sholat itu dilakukan berulang-ulang. Kenapa? Karena sudah mendapatkan rasa itu tadi. Rasanya sudah dapat. Kelezatan dalam beramal itu sudah dapat. Jadi walau mereka sholat sekian ratus rakaat, itu hanya ibarat sholat 2 rakaat saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika dalam satu riwayat dikatakan sampai kemudian membengkak kedua kakinya, saking lamanya dia berdiri ketika sholat. Sampai kemudian Aisyah tak menyangka Rasulullah SAW itu akan bangun dari sujudnya. Bahkan Aisyah sudah berpikiran yang tidak-tidak, ini jangan-jangan Rasulullah tak bisa bangkit lagi dari sujud, karena begitu lamanya dia sujud dalam salat itu. Apa yang membuat itu semua bisa terjadi? Karena rasa. Inilah yang disebut dengan dzuk itu. Sudah dapat kelezatan dalam beribadah, sudah dapat kelezatan dalam beramal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian kita juga akan bisa mendapatkan sifat dzuk tadi, rasa kelezatan dalam beramal tadi, sebagaimana juga ini didapatkan oleh para sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan salafus saleh, orang-orang yang beriman, wasiddiqin, wasyuhada, wal auliya, wassalihin, dan sampai kemudian di masa kita hari ini. Tentu jawabannya adalah bisa. Sebagaimana bisa orang-orang terdahulu mendapatkan dzuk di dalam beramal, tentu kita juga bisa mendapatkan dzuk di dalam beramal itu. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kalau sudah pertanyaannya bagaimana caranya, maka melakukan cara inilah yang paling rumit. Masakan itu juga bisa menjadi enak dimakan karena ada cara masaknya. Si A dengan si B sama-sama yang dimasak itu daging kambing, tapi kemudian rasanya berbeda karena caranya berbeda. Jadi cara itulah yang paling sulit di dalam melakukan hal-hal yang bisa untuk mendekatkan kita kepada tingkat dzuk tadi. Nah, maka dalam hal inilah kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, bermunculanlah beberapa thariqah-thariqah atau yang disebut dengan tarikat-tarikat, untuk mereka membuat jalan mereka masing-masing dalam rangka mendapatkan dzuk tadi. Muncullah kemudian apa yang disebut dengan thariqat Naqsabandiyah. Muncullah kemudian apa yang disebut dengan thariqat Syattariyah. Lalu kemudian muncul pula satu thariqat yang lain, yaitu thariqat orang-orang sufi, tasawuf, dan bermacam-macam thariqat, yang sesungguhnya mereka ini tujuannya sama, cuma jalannya berbeda. Orang thariqat, baik thariqat Naqsabandi, baik thariqat Syattari, mereka
membuat cara mereka dengan melakukan zikir diperbanyak. Lalu kemudian cara berzikirnya pun ditutup dalam kain untuk kemudian lebih fokus dalam berzikir itu. Ya. Dan segala macam cara yang mereka buat. Begitu juga daripada kalangan orang sufi juga melakukan cara mereka tersendiri yang mereka sebut dengan istilah sab'u maqamat, 77 tingkatan, 77 maqam yang mesti dijalani oleh seseorang agar sampai dia kepada tingkat mensucikan diri di hadapan Allah. Nah, jadi semuanya ini adalah dalam rangka mereka agar sampai kepada titik yang dituju. Nah, semuanya ini tidak lari daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ayatnya jelas, dalilnya jelas, tidak ada keraguan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah Asy-Syams. Sungguh amat beruntung. Sebenarnya kalau ada lagi kata yang lain daripada beruntung itu, di atas itulah aflaha itu beruntung, menang, apa lagi? Sukses, itu aflaha itu. Makanya memanggil orang untuk sholat dalam lafaz azan itu hayya 'alal falah. Jadi sholat dulu hayya 'alas shalah, baru kemudian hayya 'alal falah. Jadi aflaha itu dari kata falaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh amat beruntung. Pakai kata qad lagi. Qad artinya adalah harfut taukid, mengkuatkan sebenar-benarnya orang yang beruntung itu adalah man zakkaha, mereka yang mensucikan diri. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh amat-amat merugi itu adalah mereka yang mengotorinya. Nah, Bapak Ibu berbahagia, taubat, wara, zuhud, qanaah, sabar, ridha, terakhir tawakal. 7. Taubat, wara, zuhud, qanaah, sabar, ridha, tawakal. 7 maqam. Ini semuanya adalah endingnya man zakkah tadi. Karena seseorang telah sampai pada tingkat itu, maka barulah dia merasakan nikmatnya, lezatnya dalam beramal, nikmatnya, lezatnya dalam beribadah. Dan itu tidak mudah mendapatkannya Bapak Ibu, butuh waktu yang panjang, proses, kemudian harus sabar kita dalam menjalani itu semuanya. Nah, ternyata selain daripada usaha kita untuk mendapatkan kelezatan dalam beramal itu, harus dimiliki senjata yang paling ampuh. Apa senjata yang paling ampuh itu? Itulah yang disebut dengan sifat sobar. Sobar. Yang paling tepat sebenarnya menyebutnya sobar. Karena kalau sudah sabar, itu sudah pakai sin dia. Sementara kan huruf Arabnya kan sod, sobar, sobaro. Jadi alat senjatanya itu adalah sobar. Nah, jadi ibadah apa saja Bapak Ibu yang berbahagia juga tidak bisa dilakukan secara sempurna kalau tidak dimiliki sifat sobar. Seseorang tidak akan bisa mentuntaskan di dalam makom dirinya bertaubat kepada Allah kalau tidak didukung oleh sifat sobar. Karena proses dia bertaubat itu akan ada aja godaannya. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Tidak dari kawan, dari sahabat lain, tidak dari situ, dari keluarga ini, menggiringnya untuk masuk lagi kepada jalan kesesatan.
Nah, maka disitulah kemudian dia harus sabar. Karena kalau orang sudah benar-benar bertaubat, maka dia tak boleh keluar dari situ. Karena sekali dia melangkah gagal, maka tak bisa dia melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dari itu. Makanya istilah taubat itu tidak bisa main-main. Kalau taubat ya memang taubat. Tidak bisa taubat seminggu, itu kemudian balik lagi. Taubat 2 bulan, balik lagi. Taubat setahun, balik lagi. Nah, jadi sabar. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa as-sabaru ala ta'atillah, as-sabaru ala ma'siyatillah, as-sabaru ala bala, as-sabaru ala tarkil ma'asi. Ketika dia bisa sabar, bisa sobar di dalam meninggalkan perkara maksiat. Seseorang juga tidak bisa menjadi wara' di dalam kehidupannya kalau juga tidak didukung oleh sifat sobar. Karena wara' itu sudah di atas daripada taubat. Dia tidak hanya meninggalkan perkara yang haram, tidak hanya meninggalkan perkara yang sia-sia, dan memastikan dirinya tidak masuk dalam perangkap kebodohan dan kejahilan, tapi dia sudah wara'. Yang subuhat pun dia tinggalkan. Jangankan yang haram, yang syubhat pun sudah ditinggalkannya. Dan itu orang-orang wara'. Waktu-waktu yang membuang-buang tak ada manfaat itu tak masuk lagi dia dalam ranah itu. Waktu-waktu santai, ngobrol-ngobrol sampai habis waktu malam, begadang, tak menentu arah. Yang dibahas Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo, Megawati, Jokowi. Lucunya kadang-kadang yang membahas ini tak pula pakar politik, tak pula ahli dalam politik. Hanya ngobrol di warung-warung kopi, habis waktu. Hanya kadang-kadang dalam diskusi itu banyak pula kata-kata yang tak pas, sakit pula hati orang. Nah, gara-gara itu udah mulai pula tak berteguran. Nah, jadi orang-orang yang wara' itu level-level itu tak mereka lakukan lagi. Artinya waktu yang sedikit pun akan mereka manfaatkan untuk melakukan kebaikan. Itu juga kalau tak sabar, nggak bisa. Duduk menonton televisi itu tidak tempatnya makam orang-orang wara', dalam artian menonton yang tidak ada nilai. Kalau kita ini kan, apalagi di kalangan mak-mak kan, sinetron itu kan menjadi penghibur sebenarnya kan. Apalagi film Indosiar itu bersambung terus sinetronnya. Yang kadang-kadang sebahagian mak-mak ini, dia melihat sinetron itu seolah-olah itu adalah kenyataan sesungguhnya. Sehingga kadang-kadang dibawa dalam urusan rumah tangganya. Itu kadang-kadang makanya ribut kita laki bini di rumah tangga itu. Abang ini udah macam yang ku tengok di sinetron katanya. Rupanya dia terinspirasi, terbentuk cara dia mindset berpikirnya dengan sinetron itu. Karena sinetron itu hanya titik belaka. Nah itulah. Jadi orang-orang yang wara' itu tidak makom dia lagi itu, tidak mau lagi seperti itu. Nah kemudian di atasnya itu lagi kemudian sudah zuhud. Zuhud itu artinya apa? Dunia ini hanya 30% paling banyak dalam hidup mereka. Selebihnya itu 70%. Nah disinilah kadang-kadang berbedanya kita dengan orang kafir, Bapak Ibu. Nah ayatnya kan juga jelas. Wabatagi fima atakallahu darul akhirah, dan cari apa saja bekalmu yang bisa menyelamatkanmu untuk kehidupan akhiratmu. Jadi akhirat dulu, baru masuk ayat berikutnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupa dalam perkara dunia. Nah,
zaman sekarang ini dibalik ayat ini, diputar, dunia dulu baru akhirat, padahal itu salah. Nah, orang beriman di situ bedanya dengan orang kafir. Maka kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijinul mu'min wa jannatu lil kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman, tapi surganya bagi orang-orang kafir. Ini memang begitu. Tapi kan kita kan punya keyakinan yang kuat, yang tidak kita ragu lagi keyakinan itu, bahwa dunia, langit dan bumi beserta segala yang apa yang ada di dalamnya dan berikut segala-galanya akan menjadi dalam genggaman kekuasaan Allah. Allah yang menentukan segala-galanya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lanastahlifanna. Allah telah berjanji orang-orang beriman yang orang-orang beramal soleh itu akan menguasai bumi. La yastahlifanna, mereka akan menguasai bumi kalau mereka beriman dan beramal soleh. Artinya sebenarnya dunia ini mengikut untuk kita, cuma karena tingkatan kita itu yang tak sampai, itulah kemudian yang terjadi dengan keberadaan kita sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang zuhud itu 70%-nya sudah akhirat, 30%-nya untuk dunia. Kemudian apa lagi? Tingkatan di atasnya itu lagi yang disebut dengan qanaah. Nah, qanaah secara sederhana Bapak berbahagia, qanaah itu tidak pernah berkecil hati dirinya di dalam menerima nikmat Allah. Sekecil apapun yang dia dapat, selalu dia bahagia dalam menerima nikmat itu. Jadi qanaah itu tidak bisa diterjemahkan cukup saja. Cukup, karena kata cukup itu kadang-kadang susah. Nikmat, puas dia, puas batinnya menerima apa yang diberi Allah kepadanya. Itulah sifat qanaah. Jadi orang-orang yang qanaah itu tak lagi dipengaruhi oleh suasana keadaan. Tak dipengaruhi oleh suasana keadaan. Nah, semuanya ini saling terkait Bapak berbahagia. Tidak bisa orang menjadi warak kalau taubatnya tak sempurna. Tidak bisa orang menjadi zuhud kalau tingkat waraknya itu separuh-separuh. Tidak bisa juga orang menjadi qanaah kalau zuhudnya juga tak sempurna. Nah, dia saling berkaitan. Nah, semuanya ini juga memiliki senjata yang disebut dengan sabar. Barulah setelah itu Bapak berbahagia naik menjadi ridho. Nah, jadi kalau orang sudah ridho, takdir yang menimpa di dalam kehidupannya itu bukan lagi sekedar ikhlas menerima takdir itu, tapi sudah pada tingkat mahabbah. Ini yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan bahwa waqala ba'duhumul arifin, bahwa di antara orang-orang yang arifin. Arifin itu apa ya? Arifin itu dari kata arafah. Arafah mengenal, arafah pengenalan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itu juga lah sesungguhnya salah satu hakikat daripada wukuf di Arafah. Wukuf dari kata waqafah, berhenti. Wukuf tempat berhenti. Waqaf bacaan berhenti. Dalam Quran waqaf, harta yang diwakafkan, harta yang berhenti. Berhenti maksudnya apa? Tak bisa lagi dimiliki oleh orang yang memiliki itu ketika dia wakafkan. Wuku tempat berhenti, Arafah tempat mengenal. Arifin orang-orang yang telah mengenal Allah. Jadi ma'rifat itu sama dengan mengenal Allah. Bukan diterjemahkan ma'rifat itu tenaga batin.
Bukan. Tapi ma'rifat yang dimaksud dalam kata-kata ma'rifat itu sesungguhnya adalah mengenal Allah. Nah, jadi waqala ba'duhumul arifin, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan berkata di kalangan orang-orang arifin, ahlus sabri wal mahabbah, bahwa ketika mereka mendapatkan ujian, ridho dan mahabbah. Ridho, mahabbah, sampai pada tingkat mereka bahagia dalam menerima musibah itu, menerima dalam keadaan senang. Bagaimana akal kita kadang-kadang bisa melukiskan orang yang dapat musibah tapi dia bahagia menerima musibah itu? Itu kan sudah luar biasa sekali itu tuh. Sakit dia misalkan, sakit itu kan musibah kan? Musibah artinya ujian. Bukan hanya dia ridho menerima sakit itu, tapi dia justru senang ketika sakit itu. Sampai pada tingkat itu. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya apakah ada orangnya, banyak. Nah, bahkan rahasia Nabi Ayyub alaihissalam itu, kenapa kemudian dalam Quran itu tak ditemukan kata-kata doa dari Nabi Ayyub dalam memohon kesembuhan kepada Allah. Hanya ditemukan ayat curhatan Nabi Ayyub kepada Allah. Dua curhatan Nabi Ayyub ditemukan dalam Quran. Dalam curhatan itu tidak ada, padahal separah itu penyakitnya kan. Lama lagi, 19 tahun dalam riwayat yang paling sahih. Ada yang menyebut 11 tahun, ada yang menyebut 9 tahun. Tapi riwayat yang paling kuat yang saya baca itu 19 tahun. Apa kata Nabi Ayyub? Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyasy syaitanu binusbin wa azaba. Dua. Pertama, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Oh Tuhanku, Rabbi, oh Tuhanku, anni massaniyad durru, berat penderitaan yang menimpa aku ini. Artinya berat dalam artian memang berat penderitaan itu, ujian itu berat. Wa anta arhamur rahimin, tapi aku memohon ya Allah, janganlah hilangkan sifat Rahman Rahimmu dariku. Jadi yang dikhawatirkan Nabi Ayyub itu bukan masalah sembuhnya penyakit, tapi yang dikhawatirkan Nabi Ayyub itu adalah ketika Allah meninggalkannya. Kenapa ada muncul perasaan takut ketika Allah meninggalkan dia? Karena dalam kondisi yang berat itu mengurangi ibadahnya kepada Allah, tidak seperti saat dia sehat. Jadi takut Nabi Ayyub berkurangnya ibadahnya dengan ujian yang berat itu menyebabkan Allah meninggalkannya. Itu yang dia minta. Yang kedua, Rabbi anni massaniyasy syaitanu binusbin wa adzaba. Oh Tuhanku, jangan biarkan setan menguasai aku dengan ujian yang berat yang kuhadapi ini. Kenapa dikaitkan dengan setan? Karena yang paling susah dilawan dalam menerima ujian itu adalah bisikan setan. Orang sakit itu rentan digoda setan. Udah pasti itu. Orang sakit itu rentan digoda setan. Coba lihat tengok orang sakit itu tuh. Kadang ngomongnya ngelantur-ngelantur aja. Udah merepet, udah meraju. Namanya rentan digoda setan, malas beramal. Ya kan?
Bahkan katanya tidak wajib lagi dia sholat. Kenapa tidak wajib sholat? Karena aku sedang sakit, diampuni Allah aku nanti, katanya. Nah, jadi tengoklah orang sakit itu, coba tengok. Itu menunjukkan syaitan itu leluasa menguasai dia. Nah, yang dikhawatirkan Nabi Ayub itu. Jangan biarkan syaitan menguasai aku, ya Allah. Itu saja. Nah, tentu Bapak Ibu bertanya, kenapa Nabi Ayub tidak meminta sembuh? Karena Nabi Ayub itu paham sifat kesembuhan itu total adalah milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Maka ketika Allah berkehendak menyembuhkan penyakit dari seorang hambanya, maka kesembuhan itu akan datang tanpa diminta. Tapi sehebat apapun orang meminta sembuh dari sebuah penyakit, tapi kalau Allah belum mentakdirkan sembuh, kan tidak sembuh juga. Nah, cuman kita bedakan sedikit. Jangan nanti muncul pertanyaan, berarti kalau kita sakit tak perlu minta sembuh. Bukan begitu maksudnya. Nabi Ayub itu levelnya sudah berbeda. Oh, dia kan Nabi, Ustaz. Bukan masalah nabinya. Yang kita ambil adalah tingkat mahabbahnya tadi. Jadi Nabi Ayub itu sudah tingkat mahabbah. Apa yang terjadi? Ujian itu berlalu. Ujian itu berakhir. Harta yang dahulu diambil oleh Allah dikembalikan. Penyakit yang datang menimpanya dengan berat disembuhkan. Kesembuhan penyakit itu bukan dengan obat-obatan. Hanya Allah katakan, Ayub, urkut rijilaka, hentakkan kakimu ke tanah. Orang sakit disuruh menghentakkan kaki ke tanah. Kira-kira kuat tak hentakannya itu tuh? Enggak lah. Sedangkan orang sehat aja disuruh menghentakkan ke tanah belum tentu kuat, apalagi orang sakit. Tapi kan itu kan hanya syariat saja kan, hanya jalannya saja lagi. Maka mengalir air. Masa dengan hentakan kaki bisa air keluar? Orang membor berapa ratus meter tak keluar air itu. Tapi kan tidak berlaku lagi. Kalau sudah Allah berkehendak kan tidak ada yang tidak mungkin. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akal tidak bisa masuk di situ lagi. Enggak bisa logika masuk di situ. Karena kalau logika masuk, tidak bisa itu. Hentakkan kaki bisa memancarkan air dari bawah. Logika apa yang mau dipakai? Sedangkan pakai bor aja belum tentu keluar. Tapi air itu keluar. Baru kemudian diperintahkan Allah Nabi Ayub mandi di situ. Mandi sebahagiannya dia minum. Hilang penyakit hanya dengan air. Nah, lalu pertanyaannya, bisakah air menyembuhkan penyakit? Bisa kalau Allah berkehendak. Air bisa menyembuhkan kalau Allah berkehendak. Air tidak bisa menyembuhkan jika Allah tidak berkehendak. Berarti air tak ada apa-apanya. Memang tak ada apa-apanya. Dia juga bisa berfungsi atas kehendak Allah. Nah, jadi balik kepada yang tadi, orang-orang yang sudah sampai pada tingkat itu juga tidak didapatkan dengan semudah itu tanpa dimiliki sifat kesabaran. Terakhir itu tawakal Bapak Ibu. Kalau sudah tawakal sudah selesai lihat itu. Ridho, tawakal. Kan tawakal itu yang paling tertinggi kan? Bahkan ayat dalam 1000 dinar itu kan juga kata tawakal di situ kan? Apa ayat 1000 dinar itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Orang-orang dulu menyebutnya itu ayat 1000 dinar. Apa maksudnya ayat 1000 dinar itu? Karena kalau sudah rezeki itu datang, itu tidak berpintu Bapak Ibu, terbuka jika Allah sudah berkehendak. Ya tawakal itulah. Mudah bagi Allah mengkayakan orang sesaat.
dari orang yang tak punya dikayakan oleh Allah, dan mudah juga bagi Allah menghancurkan orang yang punya menjadi tak punya. Nah, sebelum saya tutup, mengkaitkan dengan ini tadi, ada salah seorang jamaah, dia lama bercerita dengan saya. Dulu dia punya usaha di Jakarta, rumah makan. Terus gagal, artinya tak berjalan rumah makan tuh. Sampai kepada nyewa bayar ruko pun tak dapat lagi. Kata terakhir, rumah makan tutup. Rumah makan tutup, duit habis, modal habis, bahkan terutang lagi. Tak ada pilihan. Dalam kondisi seperti itu, harus nyewa di tempat gubuk-gubuk derita. Saat itu pula kemudian istrinya berkhianat. Maksudnya berkhianat bagaimana? Istrinya meninggalkan dia, lalu kemudian pergi dengan laki-laki lain. Seorang laki-laki ketika dia jatuh sejatuh-jatuhnya, ditambah lagi ditinggalkan oleh istri, itu luar biasa pukulan mental itu, Pak. Mungkin beda di kalangan ibu-ibu nanti, tapi bagi bapak-bapak itu tak ada lagi nilai laki-lakinya itu. Udahlah hancur, tak punya apa-apa, ditinggal sama bini lagi. Tapi sabar dalam ujian yang berat itu. Sabar. Sabar maksudnya itu bukan sabar berdiam diri dia. Sabar dia menghadapi ujian itu dalam artian tidak meninggalkan ibadah imannya kepada Allah. Pindahlah dia ke Pekanbaru. Di Pekanbaru yang dituju siapa? Tentu keluarga. Rupanya keluarga yang dituju pun ekonominya juga lemah. Tak bisa bernaung di keluarga, tak bisa bergantung ke keluarga. Terakhir tinggallah dia di satu tempat. Kalau diibaratkan mungkin rumahnya mirip-mirip kandang ayam. Seperti itulah kira-kira. Kan kandang-kandang ayam itu kan tidak ada yang cantik-cantik kan, namanya kandang ayam. Bentuk itulah kira-kira tempat tinggalnya. Hidup dalam keadaan kepahitan. Saking pahitnya hidup, minjam sepeda motor orang pun tak dapat. Bapak udah pernah minjam sepeda motor orang tak dikasih? Kalau dalam keadaan kita tak dikasih bukan karena apa-apa, itu beda, Pak. Tapi dia merasa karena hidupnya susah, sampai minjam sepeda motor orang pun tak dapat. Itu kan luar biasa juga pukulannya itu. Karena menurut orang kalau dipinjamkan hilang nanti sepeda motor nih, karena hilang dijualnya. Pikiran orang kan begitu. Padahal dia kan tidak. Tapi dalam kondisi seperti itu, katanya sama saya, Ustadz, adalah seorang bapak-bapak marga Nasution. Marga apa, Pak? Saya bilang Nasution. Nggak Harahap, saya bilang. Nggak, Nasution katanya. Maksudnya kalau harahap berarti kan sama dengan saya harahap juga gitu ya. Meminjamkan sepeda motor itu sama saya, Ustaz. Singkat ceritanya dapatlah dia telepon dari orang Bengkalis. Tak tahu dia siapa yang telepon itu. Tujuan telepon itu suruh dia datang ke Bengkalis untuk menjaga gudang kayu. Ongkos ke Bengkalis pun tak punya. Apa Nasution ini pula yang meminjamkan sama, bukan meminjamkan, mensedekahkan ongkos ke Bengkalis. Saat itu katanya ongkos ke Bengkalis itu Rp50.000. Tak lama, baru 10 tahun yang lalu kejadian. Singkat cerita, alhamdulillah mulai ekonomi naik. Sampai sekarang dia tak tahu bapak itu siapa. Singkat ceritanya berkembang, usaha ini pun diserahkan ke dia bulat-bulat. Setelah usaha ini diserahkan ke dia bulat-bulat, alhamdulillah naik. Bukan sombong, Ustaz, cuma saya menceritakan supaya mungkin jadi pelajaran untuk yang lain. Sekarang ini tak kurang dari hasil bersih dalam sebulan itu tuh katanya tak kurang dari 350 juta sebulan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.